Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue mencoba untuk berbagi atau memberikan tips menurut pemahaman gue dan menurut analisa pribadi gue tentunya. Kali ini tipsnya adalah bagaimana cara memilih pisau bushcraft untuk pakaian pribadi, atau cara-cara untuk memiliki pisau bushcraft, atau pisau bushcraft apa yang cocok untuk pakaian pribadi. Oke teman-teman, di sini ada beberapa pisau bushcraft ya. Pisau bushcraft dalam tanda kutip pisau yang dipakai untuk kegiatan bushcraft. Pisau yang dipakai dalam kegiatan bushcraft ini tentunya pisau serbaguna dan tangguh, dan tentunya diutamakan dapat dimaksimalkan. Tips pertama adalah teman-teman harus tahu dulu karakter teman-teman terhadap pisau yang diinginkan, atau analisa teman-teman terhadap suka nggak suka. Bisa dilihat secara mata teman-teman suka, dilihat secara digenggam teman-teman nyaman dan dirasa cocok nih. Kayak ini aja, kayak teman-teman pilih pakaian outdoor nih. Misalnya teman-teman mau beli celana gunung, itu kan harus dites dulu, dicoba dulu, di ada fitting roomnya gitu, dites nyaman atau enggak ya. Seperti karena ini pisau ibaratnya pakaian juga nih, pakaian bagi kita untuk berkegiatan di gunung dan hutan. Jadi untuk memiliki pisau kita harus tes dulu nih, cocok nggak sama kita, nyaman nggak sama kita, sesuai nggak, se-feel nggak sama kita gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut gue pisau bushcraft itu spek dan ukurannya antara 18 sampai 24 cm ya. Misalnya antara panjang totalnya itu sekitar 18 sampai 24 cm. Terserah tuh teman-teman, bisa menyesuaikan aja cocoknya buat teman-teman itu ukuran apa gitu. Rasionya biasanya rasio kita coba ambil dulu dengan ukuran 24 cm ya. Kalau 24 cm, rasio pisau bushcraft itu 12 dibilah, 12 digagang. Berarti 120 mm, 120 meter gadang nih, itu rasionya tuh. Kalau teman-teman turun di 220 mm, misal 22 cm nih, rasionya dibagi dua tuh, setengah-setengah tuh. Bisa 10-10, bisa 10-10 juga. Kalau teman-teman udah misalnya main di 200 atau 20 cm, itu gue lebih suka gagangnya 11, bilahnya 9. Kalau teman-teman turun di 18 cm, gue lebih suka 99 atau 10-8 gitu. Itu untuk spek ya, itu untuk panjangnya. Gimana kalau untuk bevelnya? Mungkin para penggiat bushcraft sepakat kalau bevel untuk pisau bushcraft kebanyakan adalah Scandi Zero. Scandi Zero itu kayak seperti ini tuh, Scandi Zero nih. Jadi flat di atas itu lebih tebal nih, kayak gini nih Scandi Zero nih. Nanti kita bisa lihat, coba teman-teman searching Scandi Zero itu banyak beredar di mana-mana. Nah, ini kebetulan ada juga, ini Scandi Zero juga. Kenapa Scandi Zero? Karena ketika batoning buat hantam kayu, dia lebih kuat, lebih tangguh gitu. Dan untuk resiko chipping terhadap bilahnya itu lebih dan resiko chipping terhadap bilah itu mengurangi resiko terhadap chipping terhadap bilah. Itu yang pertama, Scandi Zero. Yang kedua mungkin convex atau full factory, itu terserah teman-teman sih. Cuma gue pribadi lebih mengutamakan Scandi Zero. Banyak pisau-pisau di luar sana atau convex atau full flat. Nah, itu kembali ke selera teman-teman juga. Untuk handle, karena gue lebih memandang bushcraft ini klasiknya, peringkat handle yang gue pengen tuh masih tetap kayu ya. Entah itu kayu apa, tapi tentunya dengan kayu yang karakter yang bagus. Kalau perlu kayu itu historinya lebih kuat gitu. Dan untuk walaupun handle yang bagus itu mikarta atau
semacam karbon gitu, banyak yang bagus. Cuma secara estetik dan secara artistik gue lebih tetap suka yang kayu. Yang keempat tips gue adalah material ya. Kalau bicara material itu kita sepakat bicara tentang isi dompet, ya kan? Bicara material untuk pisau yang perlu kita pakai setiap hari, gue masih rekomenin material-material yang baja karbon, misalnya per, kikir, bahan HSS, dalam tanda kutip baja-baja limbah lah. Nah, tapi baja-baja limbah ini tentu harus diproduksi, tentu harus dibikin oleh maker atau empunya yang berkompeten nih, yang ahli, yang paham, yang jam terbangnya udah diakui nih mengolah baja-baja limbah ini, ya kan? Kalau teman-teman itu untuk pakaian sehari-hari, tapi namanya kita berkegiatan outdoor, tidak mungkin seorang praktisi itu memiliki satu pisau. Pasti ada beberapa pisau yang dimiliki dari material yang karbon, material yang premium, material yang bagus, atau material yang super skill premiumnya juga, itu masih ada juga. Yang kedua, mungkin teman-teman bisa pakai bahan D2, K110, Sleipner, atau banyaklah SLD Hitachi atau SKD11, banyak material-material begitu. Cuma memang untuk pisau-pisau itu butuh telatenan untuk mengasah. Nah, satu lagi teman-teman harus ketika kita punya pisau, satu lagi kita harus belajar nih untuk mengasah pisau. Jangan sampai kita udah punya pisau dan tidak paham untuk cara mengasahnya. Mengasah itu sesuaikan aja dengan feel teman-teman, karena pisau nanti lama-kelamaan juga dapat rasanya sesuai kebutuhannya juga, ketajamannya. Mungkin sekian dulu sedikit tips dari gue, karena ini murni dari sudut pandang gue aja, dari pendapat pribadi, hanya subjektif dari kepala gue aja. Kalau ada masukan dari teman-teman tentang pisau bushcraft, mohon dikritik dan sarannya di bawah. Salam lestari, salam kreatif, salam hormat para penggiat bushcraft Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.